Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kemarin sudah dijelaskan, diterangkan ayat yang ke-105 dari surat Al-Kahfi. Yang di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa amalan orang-orang yang satu, kafir kepada ayat-ayat Allah, kafir kepada ayat-ayat Tuhan mereka. Dua, yang kafir kepada hari pertemuan dengan Allah. Jadi tidak percaya atau tidak yakin bahwa nanti mereka atau dia akan menghadap kepada Allah untuk ditanyai tentang apa yang sudah mereka lakukan selama hidup mereka di dunia ini. Jadi nanti kita semuanya akan ditanya oleh Allah. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini? Diberi umur sekian tahun, sekian belas tahun, sekian puluh tahun, mungkin sekian ratus tahun. Apa yang telah dilakukan? Apakah selama umur mereka itu mereka banyak berbuat kebaikan atau tidak berbuat kebaikan? Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, fahabitat a'maluhum, maka hapuslah amal-amal mereka, yakni pahalanya terhapus, hilang. Lalu fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka kami tidak akan menegakkan timbangan amal kepada mereka di hari kiamat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, makna kalimat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, maka tidaklah kami akan menegakkan kepada mereka di hari kiamat timbangan. Yakni maksudnya yaitu la nuthqilu, kami tidak akan memberatkan mawazinahum, timbangan amal kebaikan mereka. Mereka berbuat baik, iya berbuat baik, tapi ketika ditimbang kebaikannya itu tidak menghasilkan angka takaran timbangan itu tadi. Kalau kita di dunia ini, bagi mereka yang berdagang, yang jual beli sembako, kan pasti setiap hari menimbang, jual beli beras, gula pasir, minyak tanah, bensin, oli, itu kan ditakar dan ditimbang. Setiap takarannya kan ada nilainya, nilai timbangannya atau nilai takarannya. Nah, orang-orang kafir ini nilainya enggak ada. Ya, yang dimaksud dengan fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Li'annaha, karena apa? Dia amalan-amalan mereka itu tadi khaliyah, kosong, anil khair, dari kebaikan. Ini udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia nih kalimat ini. Nih ayatnya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kelihatan toh Pak, Bu, dari belakang? Ya,
Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi berbuat baik tapi nggak ada nilainya, kosong, nol, itu nilainya kosong. Tadi dalam kitab tafsirnya diterangkan ini, loh, la nuthqilu mawazinahum di annaha khaliyatun 'anil khair. Itu terjemahnya ada di sini. Bagus nih terjemahannya. Artinya kami tidak memberatkan neraca amal kebaikan mereka karena kosong dari kebaikan. Khaliyatun 'anil khair, kata Ibnu Katsir. Berbuat kebaikan tapi kosong nilainya. Sama dengan orang mengerjakan pekerjaan, tugas dari gurunya, tapi nggak dapat nilai, nggak dapat nilai 1 atau 10 atau 9, tapi 0 nilainya. Kurang lebihnya begitulah. Nah, lalu disampaikan oleh Ibnu Katsir banyak hadis yang mendukung atau menjelaskan ayat seperti ini. Di antaranya ini, ya, perhatikan nih. Qala al-Bukhari haddatsana Muhammad bin Abdullah haddatsana Sa'id bin Abi Maryam akhbarana al-Mughirah haddatsani Abu Zanad anil A'raj. Abu Zinad, kalau biasanya kami dulu ngaji Abu Zinad, tapi di sini kok dibaca Abu Zanad. Anil A'raj an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ini di sini juga ada dalam kitab aslinya. Qala al-Bukhari, telah berkata Imam Bukhari. Tadi sanadnya disebut secara lengkap, tapi di sini saya potong sanadnya sampai sanad yang utama saja. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innahu, sesungguhnya layatir rajulul azimus saminu yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udatan. Nih hadisnya tadi, janaha ba'udatin. Mana tadi? Nah ini kan sanadnya lengkap. Annahu qala, Rasulullah SAW bersabda, innahu la ya'tir rajulul azimus saminu yaumal qiyamati la yazinu indallahi janaha ba'udah. Waqal, kemudian Nabi bersabda, iqra'u in syi'tum, kalian bacalah jika kalian mau tahu dalam Al-Qur'an ayatnya yang berbicara tentang timbangan amal ini. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ini diterjemahkan oleh orang Indonesia, ini sudah menerjemahkan ini. Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami guru kami Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah mengatakan telah menceritakan kepada kami guru kami Sa'id bin Abu Maryam. Sa'id bin Abu Maryam mengatakan telah menceritakan kepada kami guru kami Al-Mughirah. Al-Mughirah berkata telah menceritakan kepadaku Abu Zanad anil A'raj, dari A'raj, dari Al-A'raj. Aduh, hilang. Ini mana tadi? Tambah gede lagi biar mantap. Kemudian dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW yang telah bersabda, sungguh kelak di hari kiamat akan datang seseorang laki-laki gendut, tetapi timbangan amalnya di sisi Allah tidak menyamai berat sayap nyamuk pun. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Itu. Jadi ditimbang seberat
sayap nyamuk pun nggak nyampe, ringan sekali. Nah kita tiap hari berbuat baik, kita tiap hari sholat, tiap hari kita ngaji, itu dalam rangka mengumpulkan amalan yang berbobot, yang bernilai. Jangan mengerjakan perbuatan amalan yang tidak ada nilainya, tidak ada bobotnya. Rugi kita. Ini Nabi mengatakan, lalu Abu Hurairah berkata, bacalah oleh kamu. Tadi yang berkata bukan Nabi tapi Abu Hurairah ya. Iqra'u in syi'tum. Bacalah oleh kamu ayat berikut jika kamu suka. Yaitu firman-Nya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Mereka beramal tapi amalannya tidak bernilai. Itulah amalan orang-orang kafir. Makanya kita jadilah orang yang beriman, sehingga setiap amal perbuatan kita itu ada nilainya. Ada lagi ini telah diriwayatkan dari Yahya ibnu Bukair, dari Bu Muhirah bin Abdurrahman, dari Abu Zanat, hal yang sama-sama yang semisal hadis di atas. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Yahya bin Bukair secara muallaq tanpa sanad ya. Imam Muslim telah meriwayatkannya melalui Abu Bakar Muhammad bin Ishaq dari Yahya bin Bukair dengan sanad yang sama. Ya, demikian juga waqala Ibnu Abi Hatim, dan telah berkata Imam Ibnu Abi Hatim, ini hadis-hadis saja ini. Hadatsana Abi telah menceritakan kepada kami bapakku, hadatsana Abul Walid telah menceritakan kepada kami guru kami Abul Walid, hadatsana Abdurrahman ibnu Abi Zinad, dan telah menceritakan kepada kami guru kami Abdurrahman bin Abu Zinad. Nah, ini bacanya benar nih, Abu Zinad bukan Abu Zanad. An Salihin, dari Salih maulat Tau'amah. Ya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Abu Hurairah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta birrajulil aquli syarubil azim fayuzanu bihabbatin fala yazinuha. Qal, berkata Abu Hurairah, wa qara'a, dan Abu Hurairah membaca ayat, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Hadis ini terjemahannya seperti ini. Ya, Ibnu Abi Hatim salah seorang perawi hadis sama dengan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai sama. Ini Imam Ibnu Abi Hatim ini. Imam Abi Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami ayahku. Dia mengaji kepada bapaknya. Orang zaman dulu tuh ngaji kepada bapaknya. Bapaknya belajar ngaji, anaknya diajari ngaji. Tuh. Telah menceritakan kepada kami guru kami Abul Walid, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abu Zanat atau Abu Zinat tadi, dari Saleh maula Tau'amah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, kelak akan didatangkan seorang laki-laki yang al-akul, banyak makan. Wah, tukang makan, jago makan. Al-asrub, tukang minum. Nah, lagi bertubuh besar. Ini. Layatir rajulul ini yang pertama tadi ya. Yang kedua. Nah, ini Ibnu Abi Hatim. Yu'ta birrajulil aqul asyarub al-azim, tuh. Akan didatangkan, yu'ta, akan didatangkan birrajuli, seseorang yang al-akul, banyak makan, asyarub, banyak minum, al-azim, besar badannya, kekar badannya. Fayuzanu, lalu ditimbang dia dengan amalannya, maksudnya amalannya ditimbang, bihabbatin, dengan di sini amalannya neraca yang satu, amalannya di sebelahnya biji. Satu biji, mungkin biji sawi atau biji apa ya, biji kelengkeng atau biji asam atau biji apalah, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, biji buah delima. Ini Pak Haryono yang lebih tahu nih,
buah-buahan yang ada bijinya kecil-kecil tuh. Di sebelahnya biji, fala yazinuha, maka tidak bisa menimbangnya. Amalannya kalah dengan berat satu biji. Tuh. Ada nanti manusia yang kayak gitu. Qala berkata Abu Hurairah wa qara'a, dan Abu Hurairah membaca ayat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah ridha kepadanya, marfu'an, hadisnya marfu, artinya terangkat sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Fadzakarahu, lalu Abu Hurairah menyebutkan hadis itu bilafzil Bukhari, dengan lafal seperti hadisnya Bukhari yang ada di atas tadi, ya. Sawaan, sama isinya, cuma sanadnya beda. Yang keempat, Abdullah bin Buraidah, dari sahabat Nabi, dari perawi yang namanya Abdullah bin Buraidah. Ini Abdullah bin Buraidah ini ulama. An abihi, dia mendengar dari bapaknya Buraidah. Buraidah itu sahabat Nabi. Qala berkata Buraidah, bapaknya Abdullah ini, kunna, adalah kami, dulu kami, kata sahabat Nabi, inda Rasulillah, kami sedang berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala, lalu datanglah rajulun, seorang laki-laki, min Quraisy, dari suku Quraisy. Ini di tarjamahnya juga ada di sini. Nih. Hal yang sama terdapat dari Abu Jarir dan seterusnya, seperti hadis Imam Bukhari, oleh Al-Bazzar. Nah ini. Faqbala rajulun min Quraisyin yahturu fi hullatin lahu, falamma qama 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Buraidah, hadza mimman la yuqimullahu yaumal qiyamati wazna. Jadi riwayat ini terjemahkan seperti ini. Ahmad bin Amr Ibnul Abdul Khaliq Al-Bazzar, Imam Al-Bazzar meriwayatkan dan mengatakan, telah menceritakan kepada kami guru kami Al-Abbas bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Aun bin Imarah, telah menceritakan kepada kami Hashim bin Hisan, dari Wasil, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya Abdullah bin Buraidah, yaitu dari Buraidah sahabat Nabi, yang mengatakan, sahabat Nabi Buraidah ini mengatakan, ketika kami berada di rumah Rasulullah SAW, kunna, kata sahabat Buraidah, inda Rasulillah, kami dulu berada di rumah Rasulullah SAW. Lalu datanglah seorang laki-laki dari kabilah Quraisy dengan penampilan yang angkuh dalam pakaian kebesarannya. Ini Pak, halo, ini bukan sekedar cerita loh, ini ada pelajaran penting di dalam hadis ini. Ini kan terjemahan dalam bahasa Indonesianya. Ya. Aslinya begini nih. Aslinya sahabat Nabi yang bernama Buraidah bercerita kepada anaknya. Nak, kunna, dulu kami, adalah kami itu bapakmu sama sahabat-sahabat Nabi yang lain, inda Rasulillah, sedang berada di rumah, di hadapan atau di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aqbala, lalu menghadaplah, maksudnya datang, rajulun, seorang laki-laki, min Quraisyin, dari suku Quraisy, dari kabilah Quraisy, sukunya Nabi Muhammad SAW. Dia datang turu fi hullatin lah. Dia datang fi hullatin lahu, dalam pakaian kebesaran miliknya. Turu, datangnya itu dengan lagak sombong, kalau orang Solo bilang peteta-petete, kemaki, mentang-mentang pangkatnya tinggi gitu loh, mentang-mentang orang besar, jadi gayanya itu wah gitu. Dulu pernah kami sedang berada di hadapan Rasulullah, terus datang orang laki-laki kayak gitu, sok apa ya,
Ya sok gitulah, sombong. Ya turu itu sombong. Merasa besar, merasa hebat. Ya. Ini kalau kita lihat di kamus ini ada enggak di sini? Berlenggang. Ini gini kira-kira. Pokoknya bergaya. Menunjukkan kesombongannya, keangkuhannya. Terus apa yang terjadi? Falamma qoma, maka ketika orang itu berdiri alan Nabi, di hadapan Nabi SAW, qala, berkatalah Nabi yang ngomong kepada Buraidah, ya Buraidah, wahai Buraidah, ada orang yang kayak gini ini, yang sok jagoan, sok besar pangkatnya, jabatannya, datang petita-petiti di hadapan rakyatnya, di hadapan orang kampung, orang desa yang enggak punya apa-apa, datang dengan pakaian kebesarannya, pakaian apa mungkin sekarang, pakaian polisi kah, tentara kah, pejabat kah, dengan segala kelengkapannya, kebesarannya, petita-petiti, sombong. Lalu Nabi bilang apa? Ya Buraidah, hei Buraidah, ada orang yang kayak begini ini, mimman, termasuk orang yang layukimu, Allah tidak akan, layukimullahu, ya, layukimullahu, Allah tidak akan menegakkan lahu untuk dia yaumal kiamati, dia di kiamat nanti, waznan, timbangan. Amalannya itu, jasa-jasanya itu di hadapan Allah itu gak ada nilainya. Kalau di dunia dinilai, orang sugih kok. Orang sugih kan dihormati di mana-mana, Pak. Orang pejabat tinggi itu dihormati di mana-mana, tapi di hadapan Allah itu nilainya kecil. Gak ada nilainya, timbangannya. Makanya kita jangan sok sombong. Kalau sudah jadi orang berpangkat tinggi, jangan sombong. Jangan-jangan Anda termasuk yang disebut oleh Rasulullah di sini ini. Hadza mimman la yuqimullahu lahu yaumal qiyamati wazna. Tuh. Ini hadis yang ketiga. Yang keempat. Yang terakhir mungkin ini ya. An Ka'ab, dari sahabat Nabi yang bernamanya Ka'ab, qala, dia berkata, yu'ta yaumal qiyamah, akan didatangkan pada hari kiamat, birojulin, dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki akan didatangkan, laki-laki tadi azimin, besar badannya, tawilin, tinggi besar badannya. Fala yazinu, maka ketika ditimbang amalannya, indallah, di hadapan Allah, apa yang terjadi? Fala yazinu indallahi janaha ba'udhah. Amalannya itu masih kalah berat dengan sayap nyamuk. Sayap nyamuk, kalau di sama yang punya, yang kerja di emas, tukang jual emas, di toko emas. Di toko emas kan ada timbangan kecil tuh Pak, neraca kecil. Ya. Itu kan ada bobotnya itu. Saya enggak tahu berapa miligram atau berapa gram, itu enggak pernah merhatiin. Ini di timbangan satunya ditaruh sayap nyamuk, di sini amalan dia. Itu masih berat sayap nyamuk daripada amalannya dia tadi. Iqra'u, bacalah oleh kalian ayat ini. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka tidak akan kami tegakkan untuk mereka di hari kiamat timbangan. Habis hadisnya sampai di sini. Nah saudara, apa yang saya sampaikan dari ayat, dari penjelasan atau tafsir surat Al-Kahfi ayat 105 ini ya, itu ada disebut di dalam surat lain. Ini loh Pak ya, di surat nomor berapa itu? Idza zulzil apa Al-Qari'ah ya? Faman saqulat mawazinuhu, surat apa itu? Fahuwa fi 'ishatir radiyah
Wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Surat apa itu? Al-Qari'ah. Anak-anak kita, anak kecil-kecil udah hafal itu. Nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu Muhammad apa yang telah memberitahu kamu Muhammad sehingga kamu tahu? Mal Qari'ah, apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah yauma yaqumun nasu kal farashil mabthus. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Hari di mana manusia nanti akan menjadi seperti anai-anai, seperti laron al-mabthus yang berhamburan, yang dihamburkan. Ini belum musim laron, sebentar lagi datang musim laron, peralihan antara kemarau dengan penghujan. Di mana-mana berterbangan tuh. Dia suka ke lampu-lampu itu. Ya, nanti manusia nanti akan berhamburan ke udara, terlempar ke sana kemari itu, Pak. Bagaimana gempa bumi besar kok. Bukan hanya orang bertebaran di langit, ya di udara. Wa takunul jibal, dan akan menjadilah gunung-gunung itu kalaihnil manfush, seperti bulu yang ditiup, yang dihembus. Seperti bulu burung kah, bulu tumbuh-tumbuhan apa gitu yang ditiup, seperti kapuk yang ditiup. Waktu kecil saya suka main bulu burung dara itu. Ditiup ini, jalan terbang. Ini nanti gunung jadi kayak gitu, Pak, di hari kiamat. Terus kata Allah apa? Nanti kalau sudah terjadi hari kiamat, manusia akan disidang, diadili oleh Allah di pengadilan akhirat. Lalu akan dilihat perbuatan baiknya, ditimbang perbuatan baiknya. Apakah perbuatan baiknya dengan perbuatan buruknya itu lebih banyak atau lebih berat perbuatan baiknya atau sebaliknya? Maka Allah berfirman, fa amma man saqulat mawazinuh, fa amma, maka adapun man saqulat, orang yang berat, mawazinuh, timbangan amal kebaikannya. Nah, kalau orang yang beriman dan beramal soleh ditimbang itu bobotnya besar. Waktu di dunia pangkat gak punya, orang biasa kok, rakyat biasa, buruh di pelabuhan aja kok, tukang sapu jalanan aja waktu di dunia kok. Atau orang yang gak punya rumah tinggal, nunut terus, kos terus, nyewa barak terus, pindah-pindah. Barak yang ini mahal dinaikkan harganya, pindah cari barak yang lebih murah lagi. Gitu waktu di dunia. Gak punya mobil, jangankan mobil, sepeda motor aja gak punya, punyanya sepeda. Nah. Tetapi amalannya baik, orangnya beriman, orangnya santun. Miskin tapi santun. Nah, kalau sudah jadi orang miskin, jadilah orang miskin yang baik. Nanti saudara akan mengalahkan presiden nanti di akhirat. Presiden itu belum tentu masuk surga loh, Pak. Tapi dikejar orang. Sedangkan yang pasti masuk surga adalah orang yang bertakwa. Itu pasti masuk surga. Janji Allah itu yang ngomong, bukan saya, Allah yang ngomong. Nah, kalau presiden tadi bertakwa, tidak berbohong, masuk surga itu, benar kayak gitu itu. Bertakwa itu takut sama Allah, gak mau melanggar aturan, gak mau melanggar hukum. Nah, presiden yang bertakwa masuk surga, gubernur yang bertakwa masuk surga, bupati wali kota yang bertakwa masuk surga. Tapi kalau tidak bertakwa, ya gak masuk ke surga. Udah enak di dunia dulu kok, duitnya banyak kok. Sementara orang miskin duitnya sedikit, menderita pula hidupnya, makannya susah. Makanya kalau ada, ini nanti sebentar lagi ada makanan gratis ini.
Makanya hanya pas kayak begitu. Fa'amma man sakulat, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang menyenangkan, yang meridhokan. Hidupnya di akhirat senang, di dunianya sengsara. Ya, makanya Nabi mengatakan ada manusia itu ada 4 macam. Ada manusia yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Ada yang kedua bahagia di dunia, sengsara di akhirat. Yang ketiga sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Yang keempat di dunianya sengsara, miskin, gak punya apa-apa, masuk neraka pula. Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Nah, celaka 13 itu. Nah, sampai sini aja dulu, kita makan-makan ya. Kita berdoa dulu untuk saudara kita yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma afri 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Allahumma fil marda minna wa min jami'il muslimin. Wa bil khusus Allahumma asfi Bambang Aminarso bin Amin Suyitno. Allahumma asfi Bambang Aminarso bin Amin Suyitno. Allahumma asfi Bambang Aminarso bin Amin Suyitno. Waj'al lahu tahuran ya likay yamsi ila shalah wa yankaulaka ala adu wa yujahiduna ma'a fi wa ana fi sabilika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Waj'al lahu tahuran waj'al lahu tahuran waj'al lahu tahuran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.